Baik. Kemudian bab berikutnya yang ada ikhtilaf adalah mashu al-farj, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan di sini tanpa hail, tanpa ada pembatas, tidak plastik, tidak kain, tersentuh secara langsung. Tersentuh atau menyentuh, dua hal yang berbeda tapi intinya sama. Tersentuh kan nggak sengaja. Kalau menyentuh dengan sengaja, dua-duanya sama dalam hal ini. Apa hukumnya? Memang terjadi ikhtilaf. Pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian dari pendapat Imam Malik, sebagian dari pendapat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa menyentuh kemaluan tanpa hail, tanpa ada penutup dan penghalang, tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan juga oleh Imam Nasa'i, oleh Imam Tirmidzi, disahihkan juga oleh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Hadis Talaq bin Ali. Ini hadis, kalau bab ini biasanya ada hadis, dua hadis yang paling kuat. Talaq bin Ali, itu yang pertama, di mana beliau meriwayatkan seseorang datang kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hukum menyentuh kemaluan, apakah wudu ataupun tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal huwa illa bid'atun mink. Rasul mengatakan, tidaklah kemaluanmu itu adalah satu anggota badanmu. Artinya, sebagaimana kamu menyentuh salah satu anggota badanmu, maka begitulah hukumnya sama ketika kamu menyentuh kemaluanmu. Maksudnya begini, kalau kita nyentuh, ini kan anggota badan apa aja dalam tubuh kita? Mohon maaf, selain kemaluan, ada tangan, ada hidung, ada telinga. Kalau kita pegang telinga kita, batal nggak wudu kita? Enggak. Pegang hidung, pegang tangan, paha nggak batal. Begitu juga, kalau kamu pegang kemaluan sama kayak pegang anggota badan yang lain. Itu kata Rasulullah. Nah, ini jadikan dalil. Jadi ini sangat jelas hadisnya, teksnya sangat jelas. Ditambah dengan hadis-hadis yang lain tentunya. Imam Abu Hanifah dan yang sependapat mengatakan ini dalil soreh, jelas bahwa memegang kemaluan, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ini hadis yang pertama. Jadi ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah pendapat sebagian Imam Malik dan Imam Syafi'i, Ibnu Hazm dan lain sebagainya, dan sebagian atau sebagian besar sahabat, bahwa menyentuh kemaluan itu hukumnya batal wudu. Jadi batal wudu, satu di antaranya sebab menyentuh kemaluan. Hadisnya adalah Busra binti Sofwan radhiyallahu anha dengan riwayat yang sahih, riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban rahmatullahi alaihi, dan juga hadis-hadis yang lain. Artinya hadisnya sahih dan kuat. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, laki-laki ataupun perempuan, atau punya orang tentunya, sendiri aja batal, apapun punya orang batal. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batal. Itu batal. Sallallahu alaihi wasallam. Toib. Kemudian ada pendapat yang dua berikutnya, tapi mirip yang dua ini, di mana pendapat ini adalah jam'u baina hadisain. Jadi jalan yang diambil oleh pendapat yang ketiga adalah jalan mengumpulkan dua hadis. Kan bertentangan ini, dua-duanya sahih, insya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Inilah fuqaha, inilah para ulama. Minhum, di antara mereka yang mencoba mengambil jalan ini adalah riwayat Imam Malik juga, dan juga Syekh Albani rahmatullahi alaih dalam Tamamul Minnah, yang saya bawa kitabnya ini, dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka mengatakan jika menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka batal wudunya. Tapi jika menyentuh kemaluan tanpa dengan syahwat, tidak batal wudunya. Dari mana dalilnya? Orang dua-duanya jelas suruh berwudu, yang sini tidak suruh berwudu. Nah, beliau begitu fakihnya luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi
hal ini dapat beliau mendapat sinyal yang sangat kuat dari pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apa hukum menyentuh kemaluan? Apakah batal ataupun tidak wudunya? Dan jawaban Rasulullah itu mengatakan, kamu menyentuh kemaluanmu itu apa bedanya menyentuh kemaluanmu dengan anggota badan yang lain? Berarti menyentuhnya betul-betul tanpa ada rasa apapun. Ketika kita nyentuh telinga kita, apa rasa kita? Hidung biasa. Nah, ketika kita menyentuh barang itu juga sama, berarti nggak perlu wudu. Kenapa? Karena tidak ada kandungan syahwat. Tidak ada kandungan syahwat. Sedangkan Nabi Muhammad ketika ditanya dalam bab yang lain, man massa dzakaru falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluan dan berwudu. Kenapa? Ada kandungan syahwat yang kuat di situ. Maka dia berwudu. Nah, ini pendapat Syekh Albani rahmatullahi alaihi dan juga pendapat-pendapat ulama yang sepaham dengan beliau. Tetapi ada catatan lagi. Al-Imam Ibnu Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi, dan kelihatannya Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahmatullahi juga cenderung kepada pendapat yang berikutnya. Istihbab, tetap istihbab untuk berwudu. Bukan karena batalnya, tapi mimbabi istihbab, ihtiyatan namanya. Walaupun tanpa syahwat. Ada isyarat ke sana, ada isyarat. Tapi dijawab oleh sebagian ulama, pendapat yang ketiga itu pendapat yang menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudahan dalam agama, dan itu sejalan dengan makna Islam itu mudah, walaupun bukan dimudah-mudahkan. Terutama bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak kecil. Itu terasa betul nih pendapat yang ketiga ini. Jadi ternyata itu kemudahan daripada Allah. Mau ke masjid tiba-tiba nangis anaknya, baru diganti pampersnya, tersentuhlah tangan bapak ataupun ibunya, sudah diletakkan, mau berangkat nangis lagi, kesentuh lagi. Bayangkan itu kalau seandainya hal tersebut batal walaupun menyentuh tanpa dengan syahwat. Maka ini sesungguhnya adalah makna rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jika ingin berwudu silahkan, karena tajdidul wudu, memperbaiki wudu itu adalah hal yang sangat disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, jadi pendapat ulama kita yang secara zahir bertentangan luar biasa, antara batal dengan tidak, kan luar biasa ini. Ternyata bisa dikumpulkan menjadi satu pendapat yang luar biasa yang dapat diterima oleh akal kita dan juga oleh dalil daripada kedua belah pihak, dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi jika ingin berwudu, kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihima, istihbab untuk berwudu karena mimbabi ihtiyat. Ihtiyat itu adalah bab kehati-hatian. Juga tafadhol silahkan. Tapi harus dibedakan antara hukum dengan ihtiyat. Hukum asal itu batal atau tidak batal, itu harus paham. Sedangkan ihtiyat adalah bab kehati-hatian. Tapi tidak semua hal itu ada babnya kehati-hatian. Nanti kita akan bahas juga dalam bab yang lain.